Saksikan Ananda Ria dan kawan-kawan, kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat garis, khususnya ya buat kalian yang beragama muslim. Seperti janji saya, dari part 2 ini kita akan tampilkan Ustadz Abu Ashirin yang bertempat tinggal di Cikupa, Tangerang. Inilah ceramah Ustadz Abu Ashirin. Selamat menikmati. Dari godaan setan yang terkutuk, dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami ya Rabb. Sidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami wal habib alladhi turja shafa'atuhu لكل هال من الأهوال مقتحم يا ربي بالمصطفى بالغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج على المسلمين يا رب. يا واسع الكرم. بسم الله الحمد لله الحمد لله الذي أمرنا وأجبنا بالعبادة والصلاة والسلام على رسول الله وسيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد والسيد المرسلين والإمام المتقين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام
من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البشير. وقال أيضا كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر. قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم من فرح بدخول رمضان حرم الله جسده على نيرا. صدق الله العظيم وبلغ رسول الله والحبيب الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب Al-Mukarramun wa alimil ulama, para kiai, para syatid, para ustad, para asyatidah wal ustadzah, calon haji, calon hajah, amin. Amin. Pak, masih hidup? Udah pernah kaji belum, Pak? Belum? Oh, udah. Kau yang jawab nanti Bapak. Bu, udah pernah naik haji belum? Umroh? Belum juga. Dinaikin Pak Haji? Belum juga. Artinya suami sama belum pernah naik haji. Ini malam-malam yang barokah, mudah-mudahan bapak-bapak yang hadir di sini diberangkatkan oleh Allah, amin. Ibu-ibu yang hadir di sini diberangkatkan oleh Allah, amin. Semua yang hadir di sini diberangkatkan oleh Allah, amin. Allah ya Rabbal. Wabil khusus yang kita hormati dan insyaallah dimuliakan oleh Allah, akhinal kiram, guru kita Al-Ustadz Ismet. Yang mana beliau? Kita doakan beliau senantiasa ditambah-tambah kemuliaannya oleh Allah, amin. Juga yang kami hormati para tokoh kesepuhan RW 07 Tanah Tinggi, yakni Bapak Haji Sarbini, akhinal kiram Bapak Panut Harmoko, Bapak Furqan, Ibu Suhibi, Bapak Fahrudin, Pak Ibi Suhibi, juga Bapak RW kita Bapak Nur Rahman Suseno yang sedang diuji sama Allah, beliau lagi kurang sehat. Kita doakan mudah-mudahan beliau beserta keluarga besarnya Allah angkat penyakitnya, amin. Dan Allah sembuhkan seperti sedia kala. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Juga insyaallah yang saya hormati sahabat saya, teman seperjuangan dahulu kala ketika masih di zaman jahiliyah. Akhinal kiram Bapak Khairuddin yang makin hari makin membesar badannya, makmur. Juga sahabat saya Bapak Subur, ini kawan lama Bapak zaman dulu 14 abad yang silam kayaknya. Baru ketemu lagi di Tanah Tinggi, Masya Allah. Ternyata Tangerang sempit perasaan. Mudah-mudahan beliau-beliau Allah muliakan derajatnya, amin. Juga yang saya hormati sahibul wilayah, pejabat pemerintah, Bapak RT, ada Pak RT? Hadir Pak RT? Yang saya hormati ini pejabat pemerintah ini Pak, yang insya Allah nggak pernah dapat gaji tapi dapat komplainan terus dari masyarakatnya, betul? Oh kenceng benar, betul katanya. Iya, RT pejabat paling botol yang nggak pernah dapat gaji tapi dapat komplainan terus dari masyarakatnya. Lingkungan kotor, yang bikin kotor masyarakatnya, yang dikomplain RT.
Ada yang rumah tangganya berantem sehari 3 kali kayak minum obat. Yang dikomplain RT. Ini gara-gara RT nggak pernah ngasih sosialisasi bab rumah tangga sakinah mawaddah warahmah. Masyarakatnya banyak yang berantem, RT disalahin Pak. Makanya kudu sabar teh, kudu sabar. Mudah-mudahan Pak RT, Pak RW semuanya khidmat sama masyarakat. Meskipun tak bergaji, tapi insya Allah jadi amal soleh dan amal kebajikan. Alhamdulillah. Juga yang saya hormati ibu-ibu Majelis Taklim RW 07 yang alhamdulillah hadir kurang lebih 2001 orang ini. Dihitung ame senek-seneknya. Juga nih anak-anakku masya Allah yang soleh-soleh, amin. Yang soleha-soleha, amin. Mudah-mudahan anak-anak kita, generasi keturunan kita, Allah jadikan menjadi anak yang soleh dan soleha, yang berbakti kepada Allah, berbakti kepada Rasul, dan berbakti kepada kedua orang tuanya, insya Alhamdulillah. Terus ini terus orang Tanah Tinggi kalau ngaji Rajaban sampai jam berapa? Jam 2. Buset dah. Itu mah undang Ustadz apa mau nyiksa Ustadz? Belum pernah lihat Ustadz kelenger di atas panggung apa ya? Masya Allah. Waktu menunjukkan jam 9 lewat 20 menit. Berarti 10 menit lagi ya. Setengah 10 ya. Cukup. Jadi kita mau nonton Ikatan Cinta. Aldebaran barusan WA Ustadz nonton. Oh, tenang nonton lah. Masyaallah. Terus ini terus. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin, saudaraku seiman dan seagama. Pertama mari kita agungkan Allah. Allah wa Rabbul Ghafur. Allah zat yang tidak pernah mengantuk dan tidak pernah tertidur. Allah zat yang tidak beranak dan tidak berkeluarga. Allah zat yang telah menciptakan 7 lapis bumi dan 7 lapis langit, kemudian menciptakan manusia dari setetes sperma yang hina-dina sebagai bentuk dan bukti bahwa Allah memang maha kuasa. Betul apa betul? Juga Allah dan yang maha mentakdirkan, Allah dan yang maha menentukan segala peristiwa. Termasuk malam hari ini Allah takdirkan kita bisa berkumpul, berwajah, menyambung tali silaturahim, menyambung tali silaturahmi, yang harapan kita mudah-mudahan duduknya kita, silaturahmi kita, talibul ilmi kita dijadikan wasilah, diangkat-angkat derajat kita oleh Allah, sehingga kehidupan kita baik menurut pandangan agama dan baik menurut pandangan manusia. Alhamdulillah. Insya salawat serta salam mari kita sanjungkan, kita sampaikan ke junjungan alam Habib Allah wa Habibina, kekasihnya Allah, kekasih kita semua, baginda Rasul, sang penyebar risalah yang tak pernah salah, pengemban amanat yang tak pernah khianat, manusia yang telah memanusiakan manusia, manusia yang belum pernah kita lihat wajahnya, manusia yang belum pernah makan bersanding dengannya, tapi insyaallah mahabbah dan kecintaan kita terus terpupuk dalam hati kita sampai akhir hayat kita, dan insyaallah Allah berikan kita, Rasul berikan kita syafaat fid dunya wal akhirah. Alhamdulillah. Insyaallah. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Malam hari ini Allah takdirkan kita berkumpul dalam rangka memperingati Isra Mi'raj baginda Rasul, sekaligus menyambut bulan suci Ramadan. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Peristiwa Isra Mi'raj baginda Nabi adalah peristiwa yang nyata. Peristiwa Isra Mi'raj baginda Nabi adalah peristiwa yang real dan fakta. Karena bukan netizen yang menceritakan, bukan pacebuk yang mengabarkan,
bukan Instagram yang menyampaikan, tetapi yang menyampaikan, yang mengabarkan Allah Jalla Jalaluh di dalam ayat-ayatnya, di dalam surat-suratnya, di dalam Al-Quranul Karim. Pertanyaannya, Bu, masih hidup? Masihkah ibu percaya dengan peristiwa Isra Mi'raj baginda Nabi? Kenapa percaya? Kan ibu nggak diajak sama Rasul, kan nggak sejaman dengan Rasul. Kenapa? Bang, Kang, Bang, Cik, masih percaya dengan peristiwa Isra Mi'raj baginda Nabi? Kenapa percaya? Kan gak diajak, kan gak dibilangin sama Rasul. Kenapa percaya? Karena Allah yang menyampaikan di dalam surat-suratnya, di dalam ayat-ayatnya, di dalam Al-Quranul. Kalau sudah Allah yang ngomong, Rasul yang ngomong, pasti benar adanya, betul. Maka kalau kemudian hari ini kita umat akhir zaman yang gak sejaman dengan Rasul, yang gak diajak oleh Nabi, gak pernah dengar langsung dari Rasul, tapi kita masih percaya dengan peristiwa Isra Mi'raj baginda Nabi, maka inilah nikmat yang luar biasa, sebesar-besar nikmat, yakni nikmat iman wal Islam. Kenapa? Dulu di zaman Rasul banyak umat Islam yang kafir, murtad, keluar dari Islam ketika Rasul menceritakan bab Isra Mi'raj. Mereka nggak percaya, padahal di zaman Rasul. Mereka nggak percaya, padahal Nabi yang ngomong. Kita yang menyampaikan Allah, Rasul di dalam Quran hadisnya, yang menyampaikan kemudian menularkan kembali oleh guru-guru kita, tapi kita percaya, maka inilah sehebat-hebatnya nikmat, yakni nikmat iman dan Islam. Alhamdulillah, insya. Maka peristiwa Isra Mi'raj baginda Nabi begitu banyak kandungan hikmahnya yang luar biasa. Yang pertama, peristiwa Isra Mi'raj baginda Nabi adalah sebuah perjalanan yang begitu panjang jarak tempuhnya, yang begitu jauh jarak tempuhnya. Ayat yang dibaca oleh qari tadi kita, Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Perjalanan yang begitu jauh jarak tempuhnya, dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Dari Masjidil Haram ada di Mekah, betul. Masjidil Aqsa ada di Palestina. Jarak tempuh yang begitu jauh, namun ditempuh dengan waktu yang begitu singkat, begitu cepat. Bahkan diceritakan dalam Al-Quran, disampaikan ketika Rasul setelah Isra Mi'raj dari Masjidil Haram, Masjidil Aqsa, Sidratul Muntaha, balik masih hangat tempat duduknya, begitu cepat. Inilah gambaran tentang kehidupan kita alam manusia, bahwa kita manusia hidup di alam dunia ini, kita masih panjang perjalanan kita, Bu, Pak. Kita masih panjang perjalanan kita nanti sampai menuju kampung akhirat yang belum pernah terbayangkan oleh kita, betul. Panjang perjalanan kita, tapi ditempuh oleh kita begitu singkat. Saking singkatnya, saking cepatnya, kita nggak terasa kita sudah di alam dunia. Hari ini ada yang 40 tahun. Pak Haji punten, berapa usianya Pak Haji?
Berapa Haji? 65 tahun, nggak kerasa. Bener? Pak Haji kalau ditanya, Pak Haji udah tua? Kagak ngerasa tua, ngerasa muda. Bener Pak Haji? Saking cepatnya. Inilah gambaran Isra Mi'raj, menggambarkan tentang kehidupan kita manusia. Perjalanan kita hari ini masih panjang di kampung akhirat, tapi kita di alam dunia begitu singkat, begitu cepat. Saya sudah 42 tahun, Kang Subur ada 50 tahun, lebih 55 tahun, Pak Haji 65 tahun. Subhanallah, begitu singkat, begitu cepat. Tahu-tahu kita udah 65 tahun, gak kerasa kita. Betul Pak? Betul Bu? Perasaan kemarin kita masih anak-anak, perasaan kemarin kita masih sekolah, kuliah, kawin, punya anak. Anak kita kawin, punya cucu. Cucu kita kawin, kita udah mulai tua. Rambut yang tadinya hitam, gak pernah nongkrong di bawah pohon jambu, tahu-tahu putih. Bener? Mata yang tadinya terang benderang jelas, kalau ngeliat nenek-nenek rabun, lihat perawan baru terang benderang. Ada di sini, ada begitu ada? Yang mana coba? Banyak? Masya Allah. Begitu terasa, gak kerasa kita. Mama Masya Allah, yang kemarin cantik, kulitnya kenceng, bener. Gak kerasa, udah mulai loyo, udah dipedakin gak mau nempel. Kenapa? Banyak lemaknya. Mata mulai rabun, ngeliat duit yang 10.000 burem, giliran cepean terang bener. Lu mah cewek matre namanya. Ada begini ada? Yang mana coba? Masya Allah gak ada. Ini mama solehah semuanya. Amin. Iya, ini orang citra, tapi dulunya dari tanah tinggi. Masya Allah. Inilah gambaran kehidupan kita yang Rasulullah sampaikan. Peristiwa Isra Mi'raj baginda Nabi ada sebuah perjalanan yang begitu jauh jarak tempuhnya, tetapi digunakan waktu yang begitu singkat. Gambaran kehidupan kita. Kita di alam dunia ini begitu cepat. Tahu-tahu kita sudah tua, tahu-tahu kita sudah tak berdaya. Yang kemarin gagah, sekarang rematik sudah mulai melanda. Bener? Tapi kita nggak kerasa. Saking cepatnya, saking asiknya, kita lupa. Kita lupa bahwa kita harus punya perbekalan menuju kampung akhirat. Dan sebaik-baik bekal adalah amal soleh dan amal kebajikan. Ma'asyiral muslimin wa sumratal mu'minin rahimakumullah. Maka penting buat kita hari ini, bagaimana kita mensikapi hari ini. Kondisi kita yang masih dalam suasana pandemik yang luar biasa belum juga diselesaikan oleh pemerintah kita. Maka tetap ikhtiar kita bagaimana terus menjaga kesehatan kita. Covid-19 hari ini mau tidak percaya ataupun percaya, memang ada dan banyak korbannya. Maka yang terpenting buat kita adalah terus ikhtiar dan yakinkan diri kita untuk terus banyak bersabar. Makanya Isra Mi'raj baginda Rasul memberikan satu perintah, memberikan satu instruksi umat Islam yang hari ini diuji dengan berbagai macam persoalan. Carilah engkau pertolongan, wasta'inu bis-sabri was-shalah, dengan salat dan sabar. Karena orang sabar pasti salat, orang salat pasti sabar, dan orang sabar bersama Allah. Innallaha ma'as-sabirin. Karena hari ini kesabaran menjadi prioritas utama kita dalam menghadapi pandemi hari ini. Ekonomi kita lulu lantah, banyak pabrik-pabrik yang tutup, banyak usaha-usaha yang macet. Bahkan acara begini pun dari kemarin kita tak dibolehkan oleh pemerintah, meskipun sekarang sudah mulai diberikan kelonggaran, tetapi tentunya dengan ikhtiar protokol kesehatan. Maka kesabaran hari ini menjadi penting buat kita bersama. Karena hidup ini adalah ujian, hidup ini adalah masalah, dan masalah ini solusi dengan kesabaran. Kalau kita nggak sabar,
bahaya. Kalau kita nggak sholat, bahaya. Maka wasta'inu bis-sabri was-shalah. Dengan sabar dan sholat selesai semua persoalan. Betul apa betul? Ustaz, kan nggak semua orang miskin. Kenapa harus sabar? Sabar mah bukan hanya untuk orang miskin. Orang kaya juga kudu sabar. Orang kaya kalau nggak sabar, duitnya nggak dipakai buat acara Isra Mi'raj. Benar? Orang kaya kalau nggak sabar, duitnya nggak dipakai buat beli aqua buat malam rajapan. Orang kaya kalau nggak sabar, duitnya dipakai buat beli jablay. Benar? Emang jablay gratis? Bayar. Ada yang 200 ada. Lah kelas Tangerang, tanah tinggi, paling naik dikit 2,5, 300. Nggak percaya? Tanya sama Pak RT. Lah RT kudu paham. RT kan sebagai pejabat pemerintah, tahu kondisi masyarakatnya. Benar teh? Nah iya. Orang kaya kalau nggak sabar duitnya nggak bakalan bikin begini nih. Pengajian begini ngapain ini? Buang-buang duit ini. Benar? Bikin snack apa? Ngundang ustad, pan mahal ini gak kaleng-kaleng. Bener? Iya. Tapi karena sabar, menggunakan hartanya dipakai buat nyantunin anak-anak yatim. Bener? Nyantunin janda-janda jompo. Bener? Kawinin janda-janda muda. Kalau berani, kalau nggak berani selamat bermimpi. Iya. Orang kaya kudu sabar. Makanya sholat dan sabar gak cuma untuk orang miskin. Orang kaya juga sholat, orang miskin juga sama. Kudu sabar dan sholat. Benar apa benar? Orang kaya kalau nggak sabar, dia main judi duitnya, dipakai maksiat, main judi dia, main judi di Texas, di mana lagi tuh? Di Cina. Kalau orang miskin main judinya di pos ronda. Mampus loh. Balok 5 udah hajar. Balok 5 mati anak orang dibalokin. Orang miskin gak sabar, dia cari pesugihan tuyul second ke Gunung Kawi. Benar? Iya. Tapi kalau orang miskin sabar, dia sholat. Dia sholat doa, ya Allah, ini dagang ya Allah, dari pagi baru dapat 2 juta ya Allah, kapan 10 jutanya? Benar? Iya. Maka wasta'inu bis-sabri was-shalah. Hari ini, di tahun-tahun ini, kita harus terus bersabar. Sabar dan sholat menjadi penolong kita. Kenapa? Karena kita sama Allah. Insya ma'asyiral muslimin wa sumratal mu'minin rahimakumullah. Peristiwa Isra baginda Nabi juga memberikan hikmah kepada kita. Ketika Rasulullah dirajabkan, ketika Rasulullah diperjalankan, sepulang dari Isra Mi'raj, semangat dakwah baginda Nabi semakin meningkat. Semangat dakwahnya semakin membara. Oleh karenanya, bapak-bapak, ibu-ibu yang hadir di sini, sepulang dari sini harus mampu dakwah. Semangat dakwahnya harus kita tingkatkan. Karena dakwah bukan tanggung jawab orang yang dipanggil ustadz, bukan. Dakwah bukan tanggung jawab orang yang dipanggil kiai, bukan. Dakwah dan tanggung jawab umatnya Rasul, umatnya Nabi. Kuntum khaira ummati ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Kita adalah umat terbaik, kata Allah. Kenapa? Karena kita senang mengajak kebaikan. Kita umat terbaik, kata Allah. Kenapa? Karena kita senang mencegah kemungkaran. Dan dakwah bukan tanggung jawab ustadz dan kiai, tapi tanggung jawab kita, umatnya Nabiuna Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ya Bu, dakwahin. Ibu dakwahin suami, suami dakwahin istri, orang tua dakwahin anak. Tentunya sesuai dengan proporsi dan kemampuan kita. Ya Bu, masih hidup.
Suami kalau belum mau ke musola, kalau belum mau ke masjid, dakwahin. Ayah, bebek, boleh panggil beb ya panggil beb. Ayah, pergi ke musola, makmurin musolanya, makmurin masjidnya. Kasihan itu ustadznya, dia yang nabuh beduk, dia yang adzan, dia yang qomat, dia yang imam, dia yang makmum. Ada di sini ada? Ustadz belangsak amat ya Ustaz? Insyaallah semua makmur semuanya, amin. Dawahin. Kalau suami kita belum ke masjid, dawahin ya. Laki-laki mah sholatnya di masjid ya, makmurin masjidnya, makmurin musolanya, jangan di rumah, betul? Dakwahin. Kalau sholat subuh udah adzan, as-salatu khairum minan naum. Bangunin bu, ditepok pantatnya yang lembut, ayah. Bangun ya bangun. Kalau belum bangun juga tepok pantatnya, yang depan tepok. Ya bangun ya bangun, insyaallah bangun. Kalau belum bangun juga tepok pantatnya nggak bangun, depan nggak bangun. Quran syifa bacain bu, Quran ibu ambil wudu bacain. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin. Laki langsung suai. Emang sepaik itu di yasinan. Tapi kan suami ibu bangun salat subuh, alhamdulillah. Dakwahin istri, dakwahin suami. Suami dakwahin istri. Pak. Suami dakwahin istrinya. Kalau waladhdallin amin, waladhdallin amin 2 jam. Kata ayah, enakan sholat di musola ya. Sebentar, nggak pakai amin amin terus ya, dia capek. Bapaknya keringet dingin, malu, bukan malu sama Allah, malu sama anak. Ya Allah, waladhdallin aman amin gak kelar. Bismillahirrahmanirrahim. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi'ashab. Kita hidup di alam dunia. Maisa kekumpulkan, silakan. Tapi jangan lupakan hakikat sesungguhnya. Kita ibadah kepada Allah Subhanahu. Anak jangan disuruh ke musola pak. Anak jangan disuruh ke masjid. Tapi anak diajak ke masjid, dituntun, diajarin. Adibu ala takum wa ahsinu adabahu. Didiklah anakmu kata Rasul, dan perbaiki adab mereka. Betul apa betul? Betul. Lihatin anak-anak kita sekarang, masya Allah. Dulu kita kalau lewat depan orang yang usianya di atas kita memundukkan punggung kita sebelah, betul. Tapi lihat anak-anak kita sekarang lewat depan kita ngelongcong baik. Kopi depan disambar gubrak. Bener. Kenapa? Kita yang nggak didik. Anak kita nggak salah, kita yang salah. Maka ajarkan dia bab tata krama sopan santun. Adibu ala takum wa ahsinu adabahu. Didiklah mereka dan perbaiki adab mereka. Ma'asyiral muslimin wa subratal mu'minin rahimakumullah. Maka yuk didik anak-anak kita. Ajak sholat, jangan disuruh sholat, ya Pak. Ajak ke musola, bukan disuruh ke musola. Nanti musolanya rame tapi tak berkualitas, ribut tuh bocah. Maka penting buat kita momentum hari ini memperingati sunat baginda Rasul, semangat dakwah kita harus meningkat. Karena Rasul sepulang daripada Rajab, sepulang daripada Isra, beliau luar biasa dakwahnya. Maka ibu-ibu dakwahin suami, suami dakwahin istri, orang tua dakwahin anak. Kalau bukan kita, siapa lagi? Betul? Ma'asyiral muslimin wassubratal mu'minina rahimakumullah. Dan sebentar lagi kita menyambut bulan suci Ramadan. Mari kita sama-sama sambut Ramadan dengan penuh sukacita dan bahagia. Betapa banyak hari ini saudara kita, sahabat kita, handai tolan kita yang berharap berjumpa dengan Ramadan, Allah wafatkan di bulan Rajab kemarin.
Allah wafatkan mereka di bulan Sya'ban. Maka mudah-mudahan mari kita sama-sama berdoa sama Allah. Kita bersolawat sama Rasul. Kita minta sama Allah mudah-mudahan di bulan Sya'ban ini Allah berkahi kita dan Allah sampaikan umur kita sampai dengan bulan Ramadan dan Allah lindungi kita dari kejahatan virus corona. Yuk kita sama-sama sholawatan. Panitia ada yang mau muter ya? Ya silakan. Kita bersedekah, kita keluarkan sedekah terbaik kita untuk lingkungan kita. Niatin sebagai tolak bala. Mudah-mudahan Allah jauhkan kita dari bahaya penyakit. Allah lapangkan rezeki kita. Yang belum punya anak keturunan, Allah berikan anak keturunan. Amin. Yang belum punya jodoh, Allah datangkan jodohnya. Yang Allah berikan persoalan keuangan, Allah kembali buka persoalan keuangan lebih mudah. Amin. Yang banyak hutangnya, Allah lunasi. Amin. Hajat-hajat kita mudah-mudahan Allah kabulkan. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa balighna Ramadana wa salimna min corona ya Allahumma barik lana. Silakan. Fi